Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di hari ini. Hari ini aturan penting pada ikut, cuman is okay deh, 4 orang. Oke, tiga ya. Nah, em, ada yang udah siapin Facebook buat praktek, kira-kira yang seminggu kemarin saya bilang, minggu kemarin kita udah ini loh, udah sounding loh. Ada nggak kira-kira satu akun? Jadi biar ada praktik langsungnya. Ada yang mau saya skin, kira-kira? Kalau ada yang mau saya skin, dapat hadiah dari saya. Yang pertama, yang kedua, teman-teman bisa langsung cobain praktiknya. Oke, siapa nih? Boleh Kak? Oke, boleh Kak, Mbak Aulia. Dulu saya waktu ujian BNSP juga sama ya, disuruh screenshot hasil ads-nya. Oke, coba. Mangga? Ya, nggak apa-apa. Santai aja kok. Sebenarnya kita 20 menit, 30 menit kelar kok teman-teman. Oke, baik. Santai aja. Oke, teman-teman boleh dibuka ya laptopnya. Mas, saya pakai HP. Ya, is oke. Berarti ditengok dulu. Oke, udah dari Mbak Aulia. Oke, Mbak Aulia kira-kira gimana? Belum bisa share di tab. Belum bisa share di tab. Ini udah bisa sharein kok. Oh, di tab ya. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada. Kita udah jam 6.17 ya. Aku coba download. Oke, mangga. Ada lagi, mungkin kalau ada yang mau volunteer juga, boleh. Kita masih masih banyak waktunya. Yang FB ya. Betul, Mbak Mona. Mbak Mona mau coba kira-kira oke, Mbak Mona mau atau nunggu Mbak Aulia? Mbak Aulia dulu bisa nggak? Oke. Nah, oke, baik Mbak Aulia.
Oke, baik teman-teman. Nah, di sini teman-teman Mbak Aulia boleh nggak saya pandu ya, saya pandu. Coba ke pengelola iklan di sebelah kiri. Ke pengelola iklan di sebelah kiri. Jadi saya pandu aja ya, saya pandu aja. Gitu. Oke, ke pengelola iklan di sebelah kiri. Sorry. Ke pengelola iklan boleh? Mbak Aulia bisa dengar? Oke, baik. Izin off cam ya. Oke, loadingnya sedikit lama, is okay. Teman-teman yang lain gimana? Akunnya ada pengelola iklan? Yang mana ya, Kak? Aku belum nemu. eh Coba, Mbak. Boleh kirim fotonya di Zoom nggak? Coba ya. Tadi ada yang nggak bisa. Oke, bersiap nih. Sorry, sorry. Jangan dulu. Jaringannya sedikit loh. Iya, nggak apa-apa. Tadi ada yang nggak bisa siapa ya? Mbak Mona bukan ya? Iya, Boleh dikirim nggak fotonya di Zoom kira-kira? gimana caranya Kak? Aku nggak tahu. Kirim gambar Oh, ini aku konekin Zoom dikirim ke ke siapa deh? Dikirim ke WA saya deh. Coba ya. Sambil saya pandu Mbak Aulia ya. Oke. Ini diklik mulai, ya benar, klik mulai itu saya terima. Ini boleh dibaca dulu ntar ya. Oke, klik saya terima. Oke, saya pandu pelan-pelan. Oke. Jangan klik apapun sebelum saya bilang ya, takutnya langsung ke disable. Oke, sudah. Kira-kira dikirim di Zoom. Ya, klik selesai. Mbak Mona boleh kalau mau kirim di WA. Oke, klik klik mulai sudah. Nah, oke, dipilih dulu industrinya. Ini benar-benar dari nol ya, dari nol banget ya. Dipilih industrinya dulu. Bebas, industrinya bebas sebenarnya. Sudah Kak, oke. Ini Mbak Mona saya juga lihat. Boleh Mbak Mona dikirim SS-nya aja. Oke, ini boleh klik berikutnya.
Oke. Nah, ini boleh nama halaman ya. Dibikin dulu namanya bebas. Nama nama gini. Nama halaman ini bakal muncul sebagai pengiklan. Beda dengan nama akun ya. Misalkan Mbak Aulia. Mbak Aulia namanya Mbak Aulia siapa misalkan. Nah, itu nggak bakal muncul. Ya, nggak bakal muncul ketika diiklanin. Tapi kalau misalkan Mbak Aulia iklan, yang bakal muncul ini nih. Misalkan coret Tanjung gitu ya. Coretan Tanjung gitu misalkan. Nah, itu yang bakal muncul. Gitu ya. Jadi yang bakal muncul sebagai iklan itu adalah halaman ya. Bukan akun iklan ya. Teman-teman mau namain Joko juga nggak masalah. Gitu ya. Nah, yang Joko ini nggak bakal kelihatan sebagai pengiklannya. Tapi nama halamannya yang bakal kelihatan sebagai pengiklannya. Oke. Boleh diisi dulu kategorinya. Oke. Oke, baik. Oke. Ya ini dipilih dulu ya. Oke, Mbak Mona coba deh diklik yang tanda home. Tanda home ya. Tanda home. Tanda home diklik. Saya coba ini ya. Diklik tanda home-nya yang ini nih. Oke. Coba nanti SS ke saya. Nah ini boleh bebas ya. Diisi kategorinya. Oke, dari Mbak Mona boleh gimana? Aman? Kak, sudah saja. Iya, sudah. Sudah kerja. Kategorinya nggak apa-apa. Satu aja. Foto profilnya boleh bebas. Gini aja deh. Saya misalkan foto kucing deh ya. Copy image. Mbak Mun udah saya balas ya. Ya. Bebas ya fotonya apa aja gitu. Oke, buat halaman. Langsung buat halaman. Sudah ke menu home. Coba Mbak di SS menu home-nya. Ada kok. Harusnya ada pengelola iklan ya. Oke, ini salah sambilan Mbak Mona. Hubungkan Instagram. Boleh kalau mau dihubungkan. Kalau mau dilatih boleh. Tapi gini. Kalau teman-teman ingin penempatannya bisa di Instagram juga, hubungan Instagram. Boleh Mbak mungkin hubungan Instagram. Gampang ya, tinggal hubungkan, login. Nah, kalau mau login ketik username dan passwordnya, nanti di stop share dulu aja. Tapi teman-teman ada yang kendala nggak? Ini saya masih pandu juga, Mona. Nah, ini ada nih Mbak, Ads Manager di bawah. Nih, saya tandain. Pasti ada kok. Akun Facebook baru tuh pasti ada. Ada Mas, ada. Ada kan? Oke, nah ini. Gitu ya. Oke, boleh diakuin cari sama. Boleh Mbak Aulia dihubungkan dulu. Mau di pause screen dulu juga boleh. Mbak Aulia gimana? Udah sampai ke tahap pause screen?
Sebentar, Mas. Oke. Udah sampai sini, Mas. Tunggu ya. Oke, ini pilih bisnis. Oke. Ya, dipilih next aja. Diikutin aja stepnya. Terus, nah ini sesuai ya, sesuai ya. Ini kalau ada show kategori on profile boleh dipilih buat dicentang ya. Ya, sorry, yang atas show kategori. Nah, itu kalau mau dicentang buat nanti di atasnya tuh ada tulisannya misalkan. Nah, lanjut lanjut. Kak, punya aku yang get Oke, dari sorry tadi siapa? Mbak siapa? Suaranya berdengung. Nah, mungkin ini boleh diisi dulu, Mbak eh language get started. Iya. Coba di SS Mbak, ntar saya bantu. Step by stepnya. Ini ya diisi dulu aja nih, Mbak Aulia. Diisi dulu aja semua bentuk data dirinya, terus nanti di stop share dulu aja nggak apa-apa. Kalau mau isi data diri kan ada ya hal yang privasi ya, jadi di stop share dulu aja, isi data diri nanti saya skin lagi ketika udah. Teman-teman yang lain gimana? Mbak Sela, Kak Harnanto, sedikit ini ya tadi sedikit agak telat ya. Jadi teman-teman nanti pilih ke bagian Ads Manager di bagian sini. eh nah, terus abis itu nanti ikutin aja step by step pendaftarannya. Nah, ini kan klik. Nah, nanti kan abis klik ini, lihat ya, lihat di Zoom ya. Pilih yang get started gitu. Nah, oke boleh Mbak Mbak Mona gitu. Ini langsung di down kan, Kak? Kakak? Kenapa? Oh, udah Iya, langsung langsung di down? down. Just dia di down kalau sudah selesai. Kayak Mbak Mona gimana? Boleh di SS lagi nggak kira-kira udah sampai tahap mana? Maksudnya biasa sharing juga ke teman-teman lain. Industrinya bebas, bebas gitu, bebas gitu. Sebenarnya nggak bebas ya, maksudnya sesuaikan dengan bisnis teman-teman. Kalau teman-teman mas saya nggak ada bisnis sesuaikan dengan kantor teman-teman. Atau pura-puranya teman-teman punya bisnis gitu. Oke, ini saya lihat kiri kanan nih. Ya, klik berikutnya. Saya lihat HP, lihat laptop buat HWA dan ini. Nah, oke, buat teman-teman, ya, sorry dulu ya, yang chat di HP ya, yang chat di WA, sorry dulu ya. Lihat ke Zoom dulu ya, lihat ke Zoom dulu. Oke, ini penting banget di sini. Ini penting banget di sini. Ya, buat kamu Mona, buat teman-teman yang tadi telat gitu ya. Buat yang pokoknya yang WA saya, yang WA saya dilihat dulu di bagian sini. Ini penting banget, jangan kelewat. Ini tambahkan metode pembayaran, diklik. Kayak ditunggu aja agak lama. Nanti bakal keluar mata uang. Oke,
Nah, ini pilih rupiah. Kalau nggak ada rupiah, Indonesia rupiah. Udah, klik berikutnya. Ini udah bener. Oke. Nah, settingan awal di sini. Ini jangan ke skip ya. Jangan tidak sekarang. Jangan pernah klik tidak sekarang. Susah nanti settingannya lagi. Ini harus pilih tambahkan metode pembayaran, terus setting jadi rupiah. Gitu. Defaultnya biasanya dolar. Oke. Oh, page name. Nah, ini di skip aja. Kalau yang ini, gini. Info pajak ID. Pajak ID kalau di NPWP ditambahin ya. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Disilang dulu aja. Kayak disilang dulu aja. Page name beda, 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 Mbak. Bukan nama sendiri. Nama bisnis atau nama kantor. Ini disilang aja, Mbak. Disilang aja dulu. Ini kalau ada NPWP sebenarnya mau tambahkan boleh gitu. Tapi kalau bisa tambahkan NPWP ya ntar ya gitu. Tapi ntar aja gitu. Itu info pajak itu NPWP ya. Oke, tunggu. Ini disilang aja Mbak. Mbak Aulia, sorry. Buat page name tuh nggak perlu ya, teman-teman. Oh, berarti ini nggak di berikutnya aja, Mas. Langsung disilang. Enggak, karena kalau berikutnya aja nanti Mbak top up gitu. Kan belum top up Oke. kan? Enggak, maksudnya Iya. nggak mau top up kan? Terus, nah, klik. Kok masih begini ya? Coba tambahkan metode pembayaran deh. Mbak Aulia ada NPWP nggak kira-kira? Nggak ada, Mas. Belum kayaknya. Kalau nggak, klik bank transfer via BCA aja deh, nggak apa-apa. Bank transfer via BCA. Pura-puranya kita mau top up tapi nggak usah di ini ya, nggak usah dibayar. Klik berikutnya. Oh, ini nggak dicentang, Mas. Biasa, nggak usah, jangan. Agak ribet nantinya. Takutnya ke suspend. Biasanya ketika kita udah isi IDR, mata uang, seharusnya kolom ini kalau disilang nggak masalah gitu. Isi 30.000 aja coba. 30.000. Tapi jangan dibayar ya. Saya cuma mau mau kelarin itu dulu. Nah, 30.000 berikutnya. Teman-teman yang lain gimana? Patch nama itu bukan ini ya, bukan nama sendiri ya. Bisa jawab ya, tidak dia. Jadi patch nama itu nama bisnisnya. Nah, petunjuk pembayaran itu ada di sini ya. Dilihat petunjuk gitu. Jadi kalau teman-teman mau bayar online, nah kurang lebih begitu. Jadi nggak usah takut bingung cara top up-nya. Oke, nanti klik selesai. Klik selesai.
Oke, klik selesai aja. Oke, ntar saya kartu. Nah, oke. Nah, penyimpanan akun iklan. Coba klik berikutnya aja deh. Oke, deh. Klik di buat kampanye penjualan manual. Klik di buat kampanye. Oke. Nah, sampai sini udah siap iklan. Tapi saya masih belum praktikin iklannya. Kira-kira ada yang mau tanyain dulu nggak sampai sini? Terus saya kasih catatannya ya. Saya kasih catatannya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Buat setup awalnya. Udah belum bikin page name-nya. Oke, nanti boleh ditonton recordingnya ya. Oke, page name itu penting teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman nggak punya halaman, teman-teman nggak bisa iklan, gitu. Jadi harus ada dua nih, akun iklan dan halaman iklan. Kalau nggak punya halaman nggak bisa, kecuali teman-teman ditambahkan sebagai admin, gitu. Ya, itu masih panjang. Tapi teman-teman harus punya halaman kalau buat beriklan. Oke, halamannya nama bisnis teman-teman, gitu ya. Nah, oke ini pilihnya awareness boleh, traffic boleh, gini. Boleh dipilihnya lelang, ini tidak ada kategori sebuah firm, oke. Nah, ini teman-teman saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu ini nanti saya kasih rangkumannya ya. Saya kasih rangkumannya PDF-nya gitu ya. Nah, teman-teman begini. Teknis run. Oke. Oke, PDF-nya dari Zoom ya. Ntar saya kirim lagi. Nah, awareness teman-teman. Jadi kalau teman-teman bicara tentang awareness, saya langsung to the point aja ya. Awareness itu buat apa sih Mas? Gitu. Awareness teman-teman ya. Awareness ini biasanya kalau teman-teman buat nyari followers. Buat cari followers. Buat cari followers gitu ya. Nah, awareness itu buat cari followers gitu atau insight-nya naik. Biasanya kalau kita handle klien yang nggak ngincar penjualan, contoh pemerintah, itu kita pakai awareness teman-teman gitu ya. Nah, kayak teman-teman iklan layanan masyarakat itu awareness. Kalau traffic, dia buat banyak klik. Oke, banyak klik atau traffic ya, traffic web. Nah, banyak klik atau traffic web ini tepatnya buat portal kita. Oke, nah saya sambil ketik ya di Zoom. Nah, kalau misalkan interaksi, boleh diklik interaksi, Mbak Aulia. Ini kan bahasanya bahasa Indonesia ya, interaksi. Oke, interaksi itu atau engagement gitu ya. Kalau teman-teman di laptopnya tulisannya engagement, oke diklik aja nggak apa. Eh, itu teman-teman ya, biasanya buat teman-teman kalau misalkan mau konten ramai atau teman-teman ingin pembelian via WhatsApp gitu ya. Pembelian via WhatsApp tuh bisa pakai interaksi. Oke, traffic juga bisa sih atau pembelian via WhatsApp. Nah, lanjut lagi. Apa nih? Promosi iklan. Prospek dulu. Prospek, prospek. Oke, prospek tas saya kasih lihat ya contohnya. Kemarin saya baru banget dapat iklan, saya screenshot. Cuman saya banyak banget screenshot nih di HP. Screenshot iklan-iklan lain juga banyak. Prospek itu biasanya untuk mencari database, mencari database calon klien, ya calon klien atau customer. Biasanya buat barang-barang mahal, biasanya buat jasa atau barang mahal, barang mahal. Dan
dan harus di follow up. Oke, ya itu prospek. Terus lanjut promosi iklan ini download aplikasi, download aplikasi, download aplikasi. Kalau penjualan teman-teman jualan di website atau e-commerce. Nah, itu catatannya, teman-teman. Oke, kita sepakatin dulu. Kita mau pura-puranya arahin kemana? Gini, yang gampang kayak saya arahin ke interaksi deh, atau traffic interaksi ya, yang buat penjualan ke WA. Nah, kemarin teman-teman udah belajar tuh. Kemarin udah belajar tentang copywriting, kapan diarahkan ke WA, kapan ke website. Contoh, saya jualan basreng, kira-kira ke WA, interaksi, atau penjualan. Saya jualan basreng, ya, saya jualan basreng, ya. Kira-kira diarahkan ke penjualan atau ke interaksi, interaksi WA ya, penjualan. Saya jualan jasa, saya jualan jasa IO atau wedding organizer. Harganya 20 juta, 24 juta. Betul, WA. Bisa pilih interaksi, bisa pilih traffic. Paham ya? Makanya kita kenapa belajar copywriting? Karena kita harus tahu itu juga. Gitu. Karena kita bakal setting iklan itu juga, teman-teman. Gitu ya. Oke, kita ke interaksi. Anggaplah saya jualan wedding organizer. Oke. Pilih interaksi, gitu ya. Bawa dulu, jangan di berikutnya. Nah, di sini ada uji A/B testing. Oke, ini agak pusing sedikit. Tapi ini begini. Uji A/B testing, teman-teman nggak punya bahan iklan yang proper. Bahan iklannya nggak disiapin. Maksudnya gini, pernah nggak kita makan di resto Padang, ya resto Minang, ya. Jadi kita udah disuguhin semua lauk. Kita disuguhin semua lauk di resto Minang, ya resto Minang yang asli ya. Disuguhin semua lauk, kita tinggal pilih bayar. Kalau kita nggak pilih, kita nggak bayar. Jadi dipilihin berjejer tuh, mangkoknya ditumpuk-tumpuk, gitu. Pernah kayak gitu kan? Nah, itu anggaplah bahan iklan. Kita punya banyak banget bahan iklan, gambar, video sebelum-sebelumnya. Kita nggak tahu mana yang efektif buat jadi iklan. Kita nggak tahu apakah enakan makan rendang, apakah enakan makan telur. Ya, kalau kita nggak tahu yang mana yang efektif, pilih uji A/B testing. Tapi teman-teman harus paham, ya, teman-teman punya duit 100, ya. Kalau teman-teman beli rendang aja 100.000, bakal kenyang dengan rendang. Tapi kalau teman-teman duitnya 100.000, tapi teman-teman beli rendang, ya, beli telur, beli ikan teri, kira-kira apa yang terjadi makanannya? Rendangnya dikit, terinya dikit, atau makin banyak? Jadi 100.000 dibagi jadi beberapa menu tuh. Kira-kira gimana? Makin dikit yang teman-teman makan nggak tiap menu? Kira-kira gimana? Teman-teman punya 100.000. Kalau teman-teman beli rendang 100.000, dengan teman-teman 100.000 beli banyak menu, kira-kira rendangnya makin dikit apa makin banyak? Makin dikit, betul. Itu juga di iklan kayak gitu. Jadi nantinya bisa aja satu video, satu gambar, ya. Kalau teman-teman pakai uji A/B testing, yang tadinya teman-teman anggaran 100.000, cuma 10.000 diiklanin. Karena namanya juga A/B testing gitu. Nah, buat tes gitu. Nah, ini dilakuin kalau anggarannya banyak, saran saya. Ya, kalau anggarannya banyak gitu. 100 juta, 200 juta misalkan buat klien yang segitu anggarannya A/B testing masih masuk. Tapi kalau nggak usah pakai A/B testing. Jadi biar anggarannya fokus ke satu bahan iklan gitu. Gitu ya. Paham sampai sini? A/B testing. Ini jarang dilakuin. Ya, karena biasanya kita gini. Biasanya teman-teman, kalau teman-teman ke tempat makan, ya, biasanya teman-teman lihat menunya udah tahu mau makan apa, ya kan? Nggak dicicipin semuanya kan, gitu. Jadi tahu saya mau rendang sama ini aja ya, saya mau ini sama ini aja. Nah, sama. Ya, anggaplah kita di tempat makan, kita udah punya bahan iklannya, kita udah punya udah tahu apa yang mau dimakan, gitu ya. Jadi A/B testing nggak perlu. Jadi biasanya karena kita biasanya udah punya bahan iklan, gitu. Kalau kita nggak punya bahan iklan yang proper, bingung, baru kita pakai uji A/B testing, gitu ya. Itu perumpamaan uji A/B testing. Oke, selanjutnya anggaran advance text. Nah, diaktifkan. Ingat ya, bedakan, oke, stop dulu, sorry Kak Aulia. Jadi bedakan anggaran kampanye advantage dengan pengaturan advantage. Saya nggak pernah saranin pengaturan advantage dengan AI akan semakin bagus. Jangan pernah percaya
AI di iklan. Teman-teman setting FB Ads ada AI-nya. Teman-teman setting TikTok Ads ada AI-nya. Teman-teman setting Google Ads ada AI-nya. Jangan pernah percaya. Direkomendasikan pakai AI buat penempatan minat. Jangan percaya. Jangan ya boncos kalau nggak gitu ya. Boleh dicoba atau boleh di testing kata-kata saya gitu ya. Nah, gimana nih Mas? Yang baik di setting manual. Ya, tapi kalau anggaran kampanye advantage itu kan tetap manual di settingnya. Jadi ke yang berbau otomatis jangan dipilih ya. Nah, anggaran kampanye advantage ini teman-teman, ya, ini bisa anggaran harian, bisa sepanjang masa kampanye. Oke, Mbak, boleh diklik yang anggaran harian, diklik, diklik. Nah, ini bisa sepanjang masa promosi. Maksudnya begini. Oke, biarkan 200.000 itu jangan statik gitu. Misalkan begini. Saya run testing dari tanggal 30 sampai 3, tapi budgetnya 200.000. Bisa nggak, Mas? Bisa banget. Tapi teman-teman nggak tahu Facebook nih sehari bakalan berapa habisinnya. Paham? Teman-teman nggak tahu sehari bakal habisinnya berapa. Maksud saya begini. Bisa jadi tanggal 30 dan tanggal 1 itu udah habis 150.000 gitu. Sisanya 50.000 dibagi tanggal 2 dan tanggal 3. 25.000, 25.000. Bisa aja gitu. Ya. Saya nggak pernah saranin sepanjang masa promosi 200.000. Saya nggak pernah saranin gitu. Saya saranin harian. Jadi biar anggarannya konstan tiap hari. Kenapa nggak sepanjang masa promosi? Jadi begini. Apalagi buat teman-teman yang bilang gini, promo sampai tanggal 22. Nah, iklannya dari tanggal 19 sampai tanggal 22. Teman-teman kalau pakai anggaran sepanjang masa promosi, kalau lagi apes, iklannya dibanyakin tanggal 19 20. Nanti malah di tanggal 21 22 di mana orang yang biasanya mepet belinya. Jadi kan teman-teman pakai copywritingnya, copywriting urgensi. Ya. Ya kayak biar orang cepet-cepet beli gitu. Bilangnya promo sampai tanggal 22 gitu. Nah, kalau teman-teman lagi apes, 19-20 ini jadi titik di mana budget iklan terbesar. 21-22 kecil. Ya, jadi yang aturan teman bisa ningkatin performa iklannya malah enggak. Jadi mendingan tetap perharinya sama gitu. Gitu ya. Jadi saran saya gitu. Jadi pilih selalu anggaran harian. Tapi setelah kalau sepanjang masa promosi enggak masalah. Contoh begini. Contoh begini, saya kasih tahu ya. Em, Anggaran masa promosi misalkan gini. Teman-teman punya atasan atau klien, Mas, anggaran iklannya 1 juta sebulan, bisa nggak iklan? Bebas deh kamu baginya. Nah, bingung tuh. Ya, bingung tuh kira-kira gimana ya. Sekantor minta 1 juta per bulan. Ya udah deh, settingnya anggaran sepanjang masa promosi. Gitu ya. Jadi tergantung kita lagi nanganin siapa juga gitu ya. Kalau permintaannya gitu kan kita nggak mungkin bisa aja kita 1 juta dibagi 30. Oh, berarti per harinya sekian-sekian. Nah, agak sedikit susah ngitungnya. Langsung aja di setting anggaran sepanjang masa promosi 1 juta. Jangan lupa minta 10% pajaknya. 11%. Ya, tahun depan 12% ya. Ya, begitu dilantik kayak 12% gitu. Jadi, teman-teman ditunggu dulu ya. Jadi ditunggu dulu lihat instruksinya berapa anggaran hariannya atau sepanjang masa promosinya. Nah, sampai sini clear dulu nggak kira-kira? Saya agak panjang nih tadi jelasinnya. Ada yang mau tanyakan dulu atau nanti masih bingung? Oke. Gimana teman-teman yang lain? Anggaran sepanjang promosi bisa 1 bulan dan lebih gini nggak? Bisa, bisa. Gini, dia bakalan debit, debit ya. Dia bakalan bakalan jadi saldo iklan kita bakal terkuras 1 juta gitu. Ya. Misalkan kita promosi 20 sampai 30, ya 1 juta bakal dikuras gitu. eh Lebihnya maksudnya kalau yang dimaksud lebih adalah diperpanjang, ya bisa aja. Tapi ya teman-teman bakalan harus siapin dana lagi gitu. Maksudnya lebih dalam artian jangan sampai 1 juta itu buat selamanya nggak bisa. 1 juta buat selamanya pasti bakal habis gitu. Ya habis ini suka-suka Facebook gitu. Seharinya berapa? Nah kurang lebih gitu. Aman Mbak Muna kira-kira?
Ada yang mau tanyakan dulu? Saya sambil napas sebentar ya. Oke, aman? Oke, cara set waktu tanggalnya ntar ada. Nanti ada cara set tanggalnya. Aman ya? Nanti ada settingannya. Oke, coba Mbak Aulia coba coba penjadwalan anggaran. Ini sebenarnya fitur yang baru. Coba penjadwalan anggaran. Sebenarnya setting ads-nya bukan di sini ya, ada di ad set. Nah, em, nah oke. Ini sebenarnya baru ya. Jadi gini, begini sama teman-teman. Ini baru banget. Setting tanggal sekian sampai tanggal sekian tuh eh, saran saya ini di apa ya? Gampang gini. Ini sebenarnya gini, gini teman-teman. Saya jelasinnya. Misalkan Mbak Aulia, teman-teman punya anggaran 200.000, contohnya. Dan teman-teman ingin di tanggal berapa? 20, 30. Ya, 20, 30, 200.000 tuh anggarannya, contoh aja ya. Tapi teman-teman ingin di waktu tertentu, di tanggal 29 atau di tanggal ya 29, 30 deh. 29, 30 ada peningkatan anggaran. Karena teman-teman di iklannya bilangnya promosinya sampai tanggal 1 Mei. Nah, jadi teman-teman ingin di hari-hari terakhir, karena teman-teman copywritingnya scarcity, teman-teman ingin anggarannya agak sedikit meningkat. Pilihnya baru ini. Oke, paham? Jadi ini bukan penjadwalan tayangan iklan, tapi gampangnya buat kita add anggaran lebih di hari tertentu. Kira-kira aman nggak? Tapi ini fitur baru ya. Jujur, ini fitur baru. Oke, aman? Paham nggak kira-kira maksudnya? Atau saya agak belibet. Kalau saya belibet kabarin ya. Takutnya saya belibet jelasinnya. Oke, Kak Aulia udah aman. Teman-teman yang gimana? Pusing nggak kira-kira? Misalkan ada di hari tertentu pengen ditambahin nih, gitu. Ya, misalnya tadinya anggaran hariannya 200.000, tapi di hari tertentu pengen dinaikin, pilihnya ini. Ya, tapi ini bukan set jadwal iklan ya. Bukan ya, ini hanya adisional. Kalau teman-teman ingin tambahin additional budget, tambahan budget dalam iklan per hari. Kata kuncinya per hari. Aman, kira-kira? Betul. Misalkan begini. Oke, apa juga? Misalkan 20, 30 per hari 200.000. Di tanggal 29, 30, teman-teman ingin jadi 200, 500. Gitu. Kayak gitu. Enggak maksud saya. Jadi tambahin gope di tanggal 29, 30 gitu. Jadi 20, 21, 22, 23, 24 sampai 28, 200.000. Tapi khusus 29, 30, 200.500 kayak gitu. Paham ya? Oke, teman-teman yang jangan gimana? Kira-kira bingung nggak? Jadi penjadwalan anggaran di sini. Penjadwalan anggaran beda dengan penjadwalan iklan. Itu yang saya maksud sebenarnya kesimpulannya. Oke, aman. Takutnya teman-teman nyangkanya ini penjadwalan iklan, padahal bukan. Tapi memang ini fitur baru ya. Jujur, fitur baru nih. Oke. Gimana, Kak Sheila, teman-teman yang lain? Bingung nggak kira-kira? Kalau bingung kabarin ya. Atau saya belibet kabarin ya. Kayak Irma, Kak Hernanto gimana? Aman maksudnya? Pas ya. Ini tinggal dicentang aja, dihilangin aja centangnya, sorry. Mbak Aulia, dicentangnya dihilangin aja. Saya jarang pakai penjadwalan anggaran. Oke, klik berikutnya. Oke, set iklan itu
beda ya. Set iklan dengan kampanye beda. Kampanye biasanya buat ngatur anggarannya berapa dan tujuan. Tapi set iklan ya biasanya buat atur settingan target dan anggaran dan set waktunya gitu. Namanya set iklan, teman-teman, gitu ya. Nah, ini dipilih jadi apa ya? Jadi apa aja deh, teman-teman. Nama set iklannya bebas. Ini di iklan Anda, tunggu-tunggu. Lokasi konversi. Nah, ini coba deh aplikasi. Aku nggak bisa ke. Coba Mbak boleh ke bawah, ke bawah. Atas. Kok nggak ada ini ya? Nggak ada WA ya? Aplikasi pengiriman pesan. Oke, aplikasi pengiriman pesan coba Mbak. Sorry. Nah, oke deh. Ini sudah terhubung dengan WA ya? FB-nya. Gimana Mbak? Kalau dia sudah terhubung dengan WA-nya? Belum, Mas. Coba deh bawah, bawah, bawah. Bawah. Sorry, sorry, bawah. Bawah, bawah. Nah, begini cara menghubungannya. Oke deh. Ini klik di titik dua ini, sorry, yang tanda sunting, yang tanda pena atas, diklik. Oke, diklik. Ya. Nah, pilih. Nah, sorry, pilih hubungkan akun yang di WA. Klik WA. Ini WA. Ada WA, WhatsApp. Nah, klik hubungkan akun. Di sebelahnya ada tuh hubungan akun. Sorry, sorry. Hubungkan akun. Nah, ini hubungan akun. Nah, nanti di sini ya. Nanti bakal ada kodenya. Ini kalau mau di stop, di pause share juga boleh. Kira-kira aman nggak? Jadi cara ngubungin akun WA ke iklan gitu ya. Kira-kira aman nggak teman-teman yang lain? Takutnya ada yang masih bingung. Ini kalau nggak dihubungkan dulu nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa sih, cuman nggak bisa ke WA nantinya. Tapi kalau buat kalau buat praktek ini di skip aja nggak apa-apa. Tapi yang penting teman-teman udah tahu ya. Oke, nah, Udah. oke baik. Ini set iklan, oke lokasinya Indonesia, penjadwalan anggaran, boleh coba deh. Penjadwalan anggaran atas 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 atas. Nah, ini anggaran dan jadwal. Nah, ini kalau kalau setting durasi waktunya di sini tetapkan tanggal berakhir dicentang. Nah, terserah Mbak Olia mau tanggal berapa berakhirnya. Pura-puranya gitu ya. Nah, kurang lebih di sini. Ini yang tadi ditanyakan sama Mbak Muna gitu. Ada yang mau tanyakan dulu tuh teman-teman yang lain? Oke, 4 Mei. Oke, Mbak Mona udah aman. Nah, ke bawah, sorry, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, ini ke bawah lagi. Saran pemirsa opsional diklik dulu deh. Diklik dulu, diklik dulu, diklik dulu aja. eh jangan, jangan, jangan. Gunakan pemirsa asli. Nah, oke, gitu ya. Tadi inget ya, gunakan pemirsa asli. Oke, bawah, 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 bawah. Sorry, sorry, bawah, bawah. Bawah, maaf, bawah, 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 bawah. Nah, oh. Nah, di sini cara setting minatnya di situ. Jadi diklik yang saran pemirsa, diklik nanti bakal muncul kayak gini. Nah, klik disertakan orang yang cocok. Contohnya umurnya gini, kita mau jualan apa dulu? Kita mau pura-pura jualan apa dulu? Sorry, biar enak kita mau pura-pura jualan apa dulu. Boleh deh, saya minta teman-teman buat ininya.
Skincare dulu, San. Kayak skincare nggak cocok deh di WA. Properti, Mas. Oke, boleh deh. Properti. Oke, umurnya coba, Mbak. Umurnya, sorry, sorry. Umurnya. Umurnya. Umurnya diklik dulu umurnya. Diedit, diedit. Diklik umurnya edit. Oke, klik edit. Oke, properti. Mau targetin apa kira-kira? Eh, Kira-kira dari Kak Hartanto kira-kira mau targetin umurnya dari umur berapa kira-kira? Saya kurang tahu audiens yang beli properti biasanya berapa sih. Tapi mungkin dari Kak Harnanto punya insight. Ada insight nggak kira-kira? Gitu. Bisa sih, tapi di riset dulu ya. Jadi saya harus riset dulu umurnya tentang umur berapa. Kira-kira ada. Boleh 2540, 2540. Oke, terus oke, minatnya boleh. Em, oke, kayaknya sebenarnya gini. Kalau lokasinya Indonesia sebenarnya terlalu luas ya, tapi apa? Coba tambahkan dulu. Kan kita hanya latihan aja, tambahkan. Diklik aja Mbak, sorry, diklik aja. Diklik aja nih. Yang tanda nggak tanda searchingnya nih, tanda searching di atas. Nah, diklik aja. Oke, coba rumah. Sebenarnya kalau perumahan itu ada kategori iklan khusus ya. Rumah boleh. Nah, pilih aja rumah dulu. Rumah real estate. Dipilih. Nah, cara cepatnya begini. Cara cepatnya, oke. Cara cepatnya, lihat ya. Cara cepatnya langsung klik saran. Coba Mbak, klik saran. Nah, bakal cepet tuh. Tambahin hampir semua yang disaran. Tapi yang kira-kira bagus aja. Kira-kira apa bagus? Misalkan apartemen, pencari properti, rumah baru, gitu. Ya, pokoknya diisi yang sesuai. Oh, oke deh. Tapi jangan terlalu banyak ya. Oke, segini aja cukup deh. Cukup. Nah, lihat dulu, lihat dulu. Oke, lihat dulu di silang dulu sorry tipsnya. Oke, nah ini bagus di tengah, jangan paling kanan, jangan paling kiri. Paling kiri terlalu spesifik, tuh spesifik nggak bagus. Terlalu luas juga nggak bagus, too much gitu ya. Nah, tengah-tengah gini bagus. Lihat estimasi ukuran pemirsa yang di bawahnya, boleh Mbak di blok estimasi ukuran di definisi permisa. Coba Mbak ke arah jam 2 deh. Ke arah jam 2 kursornya. Nah, di situ ada. Nah, ini bagus di tengah gitu. Jangan paling kiri, jangan paling kanan. Estimasi ukuran pemirsa boleh di blok. Estimasi ukuran pemirsa di bawahnya ada, sorry, di bawah spesifik. Estimasi ukuran pemirsa yang 19 juta. 19 juta sampai 22 juta. Nah, ini gini. Oke, saya sedikit kasih tip. Teman-teman udah cukup baik.
dalam suatu produk dan di riset settingan iklan, ketika estimasi ukuran pemirsa itu dia di tengah definisi pemirsanya dan estimasi ukurannya lebih dari 2 juta. Lebih dari 2 juta. Ya, gini, pengalaman saya insya Allah kalau lebih dari 2 juta, insya Allah nggak terlalu bermasalah dalam berikan. Tapi saya tiap digital marketing, tiap industri memang punya punya yang namanya standar masing-masing. Tapi standar saya selama dia masih hijau dan dia di atas 2 juta itu insya Allah aman. Maksudnya settingannya pas ya. Tapi teman-teman harus paham begini. Di sini siapa tahu Zoom ini ditonton oleh yang punya properti, ya yang jual properti. Jangan sampai teman-teman egois gini. Saya iklan 100.000, tapi saya langsung pengen kejual rumah. Wah, jangan gitu. Ya, mindset marketing sesuai yang tadi ya. Kalau 100.000 ya teman-teman dapat dapat jangkauannya nggak 19 juta gitu ya. Ya paling berapa ratus ribu, berapa ribu gitu. Jadi teman-teman harus paham juga kayak gitu. Gitu ya. Dan apalagi kalau jual properti ya. Kalau jual properti itu sulit gitu. Nggak yang kayak teman-teman beriklan langsung dapat klien atau dapat ini. Jarang. Ada tapi jarang gitu ya. Jarang gitu ya. Jarang orang beli properti kayak, Mas, saya suka beli ya. Nggak, jarang. Banyak hal yang ditanya. Dia survei lokasi dulu. Dia survei ini dulu. Ini cocok jadiin kos apa rumah tinggal. Ini cocok jadi. Nah, dia survei dulu. Gitu ya. Oke. Itu tips aja. Dan intermezzo aja. Oke, next lagi. Bawah-bawah. Bawah. Boleh bawah. Nah, penempatannya jangan advantage ya. Bawah-bawah. Bawah. Sorry, sorry. Klik di lainnya boleh. Edit juga boleh. Diklik edit aja dulu. Boleh. Diedit. 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 Nah, penempatan manual. Oke, penempatan manual, sorry. Saya nggak saranin advantage, pilih aja Facebook dan Instagram. Jadi dihilangin centangnya. Nah, oke. Bawah, bawah, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Nah, terus aja klik berikutnya. Kak, jadi kalau kita ngasih anggaran yang banyak-banyak juga jangkauannya. Misalnya, betul, betul. Semakin banyak duit yang dikeluarin, semakin gede pemirsa yang dijangkau. Jangan terbitkan dulu, jangan terbitkan dulu, sorry. Nah, coba Mbak, boleh nggak saya minta masukin satu foto bebas apapun? Kalau mau di stop share dulu buat cari foto yang bagus juga boleh. Ya, misalkan kayak Mas, saya foldernya agak privasi gitu. Boleh tambahkan media apa aja, bebas. Gambar aja, gambar. Atau Mbak screenshot Zoom ini terus Mbak jadikan ini juga. Nah, ini gambar di Instagram ya, tadi udah ada. Oke. Jadi bisa diupload ya. Klik berikutnya. Klik berikutnya. Oke, selesai. Selesai aja dulu, selesai. Nah, oke. Nah, itu dulu aja. Nah, teks utama ditulis teks utama. Sorry, boleh. Kok belum muncul ya? Medianya belum muncul. Gini aja, tambah unggah aja, sorry, unggah aja, unggah, unggah. Kayaknya ada masalah. Diklik unggah aja, sorry, diklik unggah. Nah, bebas. Iya, oke. Nanti kalau udah diunggah, nah klik berikutnya, selesai. Coba. Iya, selesai aja. Klik. Oke, nah, bisa kan? Teks utama diisi teks utama, teks utama, diisi aja teks utama dulu. Saya cuma mau kasih lihat letak posisi teks utama di mana. Teks utama boleh. Gini, teks utama diisinya teks utama aja. Teks utama dulu aja, jangan puisi, teks utama dulu. Teks utama. Oke. Judul ditulisnya judul. Judul ditulisnya judul. Judul ditulisnya judul. Nah, bawah, 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 sorry, bawah, sorry, bawah. Bawah setelah judul apa? Hanya segini ya? Oke deh. Nah, oke. Kirim pesan. Nah, oke. Gini, lihat ya, teman-teman, penempatannya. Boleh diperhatiin jauh lanjut, Mbak. Di arah jam 2 kursornya. Nah, perhatiin jauh lanjut. Kan aktif perhatiin jauh lanjut bawahnya. Nah, oke. Diklik. Oke. Lihat ya. Teks utama itu caption. Kalau bingung teks utama apa, judul apa caption. Nah, judul itu hanya ada di halaman Facebook atau feed Facebook. Lihat penempatannya. Judul di mana, teks utama di mana. Oke, paham? Judul hanya ada di Facebook. Di Instagram nggak ada judul. Ya, di Instagram itu bakal pakainya caption. Nah, caption itu teks utama. Kalau teman-teman bisa tahu caption, itu teks utama.
Oke, paham sampai sini? Teks utama itu apa? Kira-kira ada yang mau tanyakan dulu? Kak, caption itu berarti copywriting yang kita bikin ya? Ya, sebenarnya gini, judul pun bisa bikin juga bisa bikin copywriting. Gitu misalnya kayak di situ aja judulnya juga bisa kan. Gitu. Maaf, ini jadinya nge-link ke Instagram juga ya tadi ya, yang di awal. Yap. Oke, aman sampai sini. Ada yang mau tanyain dulu? Teman-teman yang lain, ini perhatiin jauhnya. Sebenarnya tinggal simpan, terbitkan, udah bisa kok. Gitu. Oke, ada yang mau tanyain dulu? Teman-teman yang lain aman? Baik, kalau aman simpan dulu. Ya, bawa-bawa. Ini tinggal terbitkan aja udah aman. Tapi nggak usah terbitkan ya, nanti disuruh bayar. Gitu. Nah, udah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira cara setting buat Facebooknya dulu, teman-teman? Berarti untuk Facebook nyetingnya dari proses yang hari ini semuanya gitu, Mas. Betul. Oke, terima kasih. Jadi A sampai Z itu jadi itunya. Baik, terima kasih, Mas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Oke. Ada yang mau tanyakan dulu, teman-teman? Gimana sejauh ini aman? Kak, aku mau tanya lagi. Jadi anggaran yang di FB sama di IG itu sama sama gitu. Jadi dapat 2 iklan. Begini sebenarnya Mbak, ketika kita pilih penempatan itu, kita nggak bisa punya hak prerogatif untuk menentukan IG berapa, FB berapa, gitu. Nah, oleh karena itu makanya ketika penempatan advantage saya nggak begitu dukung gitu. Nah, atau Mbak centang semuanya tuh, audio network juga dicentang, messenger juga dicentang. Enggak. Jadi posisinya begini, eh misalnya kita punya 200.000, jangan sampai kita ada pengetahuan seperti ini. 200.000 ini 200.000 buat di IG, 200.000 buat di FB. Enggak. Jadi 200.000 itu terbagi jadi 2 platform. Nah, masalahnya ya di IG-nya berapa dari 200.000? Misalkan apakah di IG 100, di FB 100? Enggak. Jarangnya seperti itu. Biasanya nanti by system gini. By system mereka bakaran barang nih. Bakaran barang. Kita punya duit 200.000. Taruhlah FB IG sama-sama ngambil Rp1.000 dulu nih. Berarti kan udah 2.000 tuh, ya kan? 2.000 nanti by system ya sambil berjalan iklan ya nanti dia bakal diambil dan nanti bakal difokuskan ke hasil yang terbaik. Maksudnya begini, ternyata kliknya paling tinggi itu di Facebook. Nah, nanti ketika kita sudah selesai beriklan, nanti laporan penggunaan iklan terbanyak digunakan penempatan di Facebook. Jadi kurang lebih begitu. Semakin banyak yang kita centang penempatannya, semakin terbagi anggarannya. Tadi makanya saya misalnya dengan makanan. Contohnya misalkan kita misalkan dengan pizza. Kita beli pizza, ya pizza itu kita bagi jadi
2 potongan. Itu jauh lebih kenyang dibandingkan kita bagi jadi 4 potongan. Ya. Jadi kan terbagi-bagi potongannya. Sama, umpamanya seperti kita makan pizza. Ya, semakin banyak platform yang kita tempatkan, ya semakin terbagi anggarannya. Nah, masalahnya begini. Kalau kita potong pizza, kita bisa bisa potong ukurannya sesuai yang kita mau. Tapi di iklan kita nggak bisa seperti itu. Di Facebook ya maksudnya. Di Meta Ads kita nggak bisa seperti itu, teman-teman. Gitu. Kalau kita pendapatan dari Facebook dan Instagram, anggarannya nggak mungkin sama. Pasti berbeda. Nah, by system bakal dipilih yang terbaik yang mana, itu yang diprioritasin anggarannya. Gitu. Nah, kurang begitu. Tapi kita harus tahu dulu, itu bukan buat keduanya. Maksudnya gini, 200.000 jangan sampai di IG bakal 200.000, di FB bakal 200.000. Enggak. Tapi FB plus IG 200.000. Gitu. Masalahnya kita nggak bisa tentukan. Ya, FB berapa, IG berapa. Gitu aja. Gitu. Nah, ini juga salah satu juga tipsnya. Dalam beriklan, yang tahu performa iklan itu adalah sistem, teman-teman. Gitu ya. Yang tahu iklan itu adalah sistem. Ada kalanya begini. Ini pengalaman saya pribadi ketika ketemu klien gitu ya. Mas, IG Facebook. Mas, IG dan Facebook ya, penempatannya 200.000 pokoknya. Eh nah, dari sini biasanya gini, Mas, saya pengen lebih banyak IG-nya, boleh nggak? Nah, itu kita nggak bakal bisa, teman-teman. Kita nggak bakal bisa wujudin klien minta seperti itu, nggak bisa. Kecuali begini, kecuali kita bagi jadi 2 campaign. 2 campaign, satu campaignnya itu adalah IG doang penempatannya 100.000. Nah, kita buat campaign baru, ya gampangnya setting ulang lagi, atau kita salin settingan kita, tapi penempatannya cuma di FB 100.000. Itu bisa. Tapi dalam satu campaign tahu ya, satu campaign satu settingan, satu rumah settingan, ya itu nggak bisa gitu. Kecuali kita ubah jadi 2 campaign yang berbeda gitu. Ya, campaign pertama penempatan IG, campaign kedua penempatan Facebook. Nah, tapi pas diketahui, berarti 100.000 nih dua-duanya gitu. Jadi bukan 200.000 total anggaran ikannya, tapi 100.000 gitu. Biarpun tetap ke 100.000, tapi maksudnya 200.000 itu jadi kita eh, bagi rata gitu. Nah, belum tentu itu yang terbaik gitu. Kalau saran saya tetap 200.000, tapi penempatannya 2 platform gitu. Kalau saran dari saya, nanti biarin sistem sendiri yang nentuin penempatan terbaik yang mana gitu. Ya, ada kalanya di bulan ini yang bagus Instagram, ada kalanya bulan ini Facebook gitu. Dan itu lumrah banget gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau tanyain lagi? Pas ya? Mbak Aulia gimana? Teman-teman yang lain gimana? Aman? Agak panjang ya penjelasannya. Oke, aman ya? A- Pas kira-kira? Oke, baik. Boleh kalau aman mungkin dari Nadira di absensi. Oke, mungkin Mbak Aulia boleh di DM buat saya ya. Pak, boleh sekali lagi nggak tanya? Ini sekalian yang Kak Sheila nih di chat. Katanya kalau mau Eh, fokus di IG aja nggak pakai FB bisa nggak ya Pak? Jadi buat iklannya bisa-bisa gitu. aja, bisa-bisa aja. Kalau cuman fokus di FB doang bisa-bisa aja, nggak masalah gitu. Tapi tadi sebenarnya kan tergantung dari, ya memang tergantung dari teman-teman maunya gimana gitu. Tapi saya hanya berbagi berbagi sharing aja gitu. Ya kalau misalkan bisa di 2 platform, kenapa tidak gitu. Tapi misalkan cuman, Mas saya cuman mau di IG doang, ya ya go ahead aja gitu, nggak masalah gitu ya. Nah, kalau saya pribadi, kenapa pilih di 2 sistem gitu? Ya, karena kalau dari saya pilih di 2 sistem itu karena saya nggak tahu nih penempatan terbaik di mana. Ada kalanya kita hanya prasangka aja, maksudnya gini. Misalkan saya dapat klien properti,
kayaknya kalau properti Facebook deh penempatannya karena banyak orang tua. Ternyata pas dilihat hasil data iklannya, ternyata paling banyak Instagram yang kliknya. Gitu kan saya kan maksudnya prasangka kita mungkin berbeda dengan kondisi di lapangan tarnya gitu ya. Dan itu sering banget gitu. Jadi saya biasanya penempatannya 2 dulu, baru nanti mungkin saya ketika udah dapat data ya baru saya kayak oh ini bakal di Instagram terus deh, oh di FB terus, tapi jarang saya biasanya FB Instagram gitu, biarpun misalkan di Facebook dikit banget ternyata ya nggak apa-apa gitu, setidaknya ada yang klik gitu ya, gitu kira-kira gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu teman-teman yang lain? Aman Mbak Mona, Mbak Sheila, aman? Aku aman, Kak. Oke, baik. Kalau aman diisi absensinya dulu. Teman-teman jangan lupa dikerjakan di tanggal 1. Saya akhirin dulu pertemuan hari ini. Ya, kurang lebih mohon maaf. Lebih 16 menit. Ya, jangan lupa dipelajarin. Akunnya dibatasi. Oke. Ini saran saya big, buat baru aja Mas Arnanto gitu ya. Halamannya tapi eh, dibuat baru, atau dibeli akun juga boleh. Di Shopee ya kalau mau murah 30 ribuan, 50 ribuan. Saran saya begini, biar akun FB nggak dibatasi, pakai nama asli. Jadi nama bisnis itu nama halaman. Tadi ya, yang tadi di setting Mbak Aulia itu nama halaman. Itu pakai nama bisnis. Tapi lihat deh akun Facebooknya Mbak Aulia, namanya Aulia kan gitu. Jadi akun Facebook nama asli, tapi nama halaman baru nama nama bisnis. Jadi tipsnya begitu. Bisa dibatasi itu, nggak Mbak Aulia? Thank you ya. Nanti boleh di chat ya Mbak Aulia gitu. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, ada yang mau tanyakan dulu teman-teman? Aman ya? Baik, kalau aman saya izin foto dulu. Satu, dua, tiga. Oke teman-teman. Baik teman-teman, saya akhirin buat pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Makasih banyak Mbak Aulia yang udah share screen. Makasih buat teman-teman, Mbak Mona, Mas Ananto, sama-sama. Mari.